Ya, ini sangat-sangat di bawah harga pasar. Ini masih serba B juga, masih cukup istimewa di balai lelang. Ini mobilnya masih terlihat cukup baru ya. Baut-bautnya aja masih terlihat cukup baru, guys. Ini sudah dilelang nih, masih cukup worth to buy sih kalau di harga dasar kalau menurut gua. Kita coba langsung cek aja dulu. Toyota Innova Reborn tipe G tahun 2017 automatic transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Ini masih serba istimewa ya, katanya. Kondisinya masih apa adanya. Ya, ini mungkin bekas operasional. Jadi tadinya. Kalau teman-teman tertarik nih, masih cukup oke nih untuk VN turbonya nih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang SmartBeat dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari balai lelang SmartBeat. Untuk update-nya nih teman-teman jangan lupa nih langsung cek di deskripsi video gue ini, ada aplikasinya yang bisa di-download atau juga websitenya yang bisa teman-teman pelajari di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ini ada unit-unit apa aja yang menarik di sini dengan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai, guys. Oke guys, ada mobil yang like new di depan kita nih. Di depan kita ini ada Daihatsu Xenia tipe X tahun 2019 nih, manual transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti. Ini masih serba B juga, masih cukup istimewa di balai lelang ya. Eksteriornya masih B, interior B, mesin juga terkategori di B. Dan ini di open cuma 95 juta rupiah guys. Ya, ini sangat-sangat di bawah harga pasar. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di balai lelang SmartBeat, cuman kita kelilingin aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya, ini headlamp masih cukup oke ya, teman-teman masih bisa lihat nih, masih oke banget. Headlampnya sudah yang mata sipit seperti ini. Fog lampnya juga masih cukup baik dan ini butuh dicuci lagi karena agak sedikit kotor bekas kena hujan. Lalu untuk di bagian bumper sebelah kanannya nih ada sedikit baretan yang butuh di repaint aja. Untuk velg masih oke nih, masih OEM dari Daihatsu-nya. Kondisi bannya masih kondisi 70% dan ini masih yang cukup presisi, hanya ada sedikit baretan kasar yang ini butuh di repaint aja. Tapi quarter sama bumper masih cukup presisi untuk di bagian sebelah kanan belakangnya. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih cukup oke banget ya, masih kilap banget. Terus di bagian ornamen grill chrome-nya di tengah masih oke banget. 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, dan ini masih terkategori cukup oke di bagian back door-nya kalau menurut gua. Bagian sebelah kiri dari depan nih masih terbilang cukup presisi, hanya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian lips bumper, dan ini kondisi sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, mobilnya cuma butuh dicuci poles lagi, dan ini akan kelihatan keren lagi guys. Nah coba kita intip di bagian interiornya, masih bau showroom nih guys, masih bau pabrikan. Ini bagian dari door trimnya, armrestnya masih oke, belum ada yang kusam. Joknya ini masih trim bawaan pabrik nih. Ini adalah durable dan juga dilapisi dengan adanya kalap di bagian sisinya. Masih lengkap ya untuk bagian joknya. Plafon masih cukup bersih, sudah double blower tipe X. Ini adalah di bagian layout dashboardnya, sudah head unit double din bawaan pabrikannya, kondisi cluster meternya, dan ini adalah kondisi bagian setir, tekstur kulitnya masih ada, dan kondisinya masih cukup baik ya. Yang menarik adalah AC-nya tipe X 2019 ini sudah digital nih guys. Ini masih keren banget, masih cukup oke, masih ada plastikan di sun visor-nya. Jadi ini mobilnya masih terlihat cukup baru ya. Baut-bautnya aja masih terlihat cukup baru guys. Ini sudah dilelang nih guys. Oke guys, ada mobil like new di depan kita. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2019. Masih cukup istimewa ya. Dan ini di open cuma 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung aja sebelum keduluan sama orang lain. Ini ada Xenia X tahun 2019 masih like new, 95 juta rupiah di balai lelang SmartBeat guys. Oke, yang buat teman-teman nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Innova V tahun 2005 guys, manual transmission. Yang ini masih V yang biasa, bukan V Luxury. Ini masuk ke 2000 cc atau tipe bensin ya, dengan pajak mati di bulan Agustus 2022 nanti. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 95 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya nih masih terkategori cukup ya, kalau menurut gua warnanya masuk ke kategori silver. Untuk di bagian headlamp masih terkategori cukup walaupun agak sedikit kusam, jadi butuh diservis lagi, termasuk di bagian fog lampnya. Velg ini masih single tone seperti ini, warna silver, dengan kondisinya masih bannya ini kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup presisi. Untuk cangkang spion chrome-nya juga masih oke, cuman belum ada sennya ya. Lalu di bagian ke belakangnya, nah
nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Kalau menurut gua hanya ada beberapa bagian yang harus di repaint nih guys, karena ada baretan kasar nih. Nah ini termasuk di bagian bumper dan quarter belakang. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih kategori cukup, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, sudah defogger ya untuk tipe V ini. Spoiler sama wiper masih oke, dan kondisinya sih masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue. Di bagian belakang masih terlihat cukup shiny ya. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan, di bagian bumper bawahnya sebelah kanan ini ada baretan kasar, tapi sedikit masih cukup terbilang presisi ya untuk di quarter dan juga bumpernya. Lalu ada beberapa bagian-bagian yang sudah harus di repaint nih guys, karena ini kayaknya mentok-mentok di bagian tembok ya. Jadi ada beberapa yang ngelupas-ngelupas catnya, tapi terkategori masih cukup sih, sampai ke bagian depannya masih cukup oke. Coba kita intip di interiornya. Nah ini adalah di bagian interior tipe V, dan ini sudah ada wood panelnya ya. Kalau untuk tipe V beda sama tipe G, di bagian armrestnya di door trim. Terus untuk di bagian kisi-kisi AC-nya kategori oke sih kalau menurut gua. Setir wajar, tahun 2005 nih sudah agak sedikit menipis. Terus untuk di bagian plafonnya nih agak sedikit kotor. Seatnya atau kursinya masih cukup oke dan masih cukup lengkap ya. Ini hanya butuh di salon-salon sedikit. Kondisinya sih ya ini masih cukup wajar kalau menurut gua untuk si Innova di bagian interiornya. Oke, ini buat teman-teman yang nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V 2000cc ya, tahun 2005, manual transmission. Dan ini diopen di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Ada Innova di depan kita nih. Oke, lanjut di depan kita nih ada Toyota Innova Reborn. Nah ini adalah Toyota Innova Reborn tipe G tahun 2017, automatic transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Ini masih serba istimewa katanya, eksteriornya katanya B, interior B, mesin B. Dan ini diopen di 205 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja untuk si Reborn-nya. Kalau kita cek di bagian eksterior, headlamp, fog lamp, sein masih cukup oke, grill juga masih oke banget ya guys. Dan di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, dari sini kelihatan banget. Velg masih single tone seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 70%, masih sangat layak pakai. Terus kalau kita lihat di cangkang spion masih oke, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Lalu untuk ke bagian belakangnya pun juga masih tampak baru juga ya, masih oke banget nih guys. Kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup, spoiler wiper masih ada, belum defogger ya untuk si tipe G ini. Terus 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sisanya nih hanya butuh dicuci poles lagi biar kondisinya makin oke. Dan kondisi ke bagian sisi sebelah kanan dari belakang nih ada sedikit baretan-baretan yang terlihat di sini guys. Jadi harus butuh di repair lagi karena ini kayaknya bekas nabrak sedikit ngempet ya, dan kurang presisi di bagian quarter dan bumper belakang sebelah kanan. Sisanya untuk ke bagian kanannya ada beberapa water spotting dan baretan-baretan pemakaian, tapi masih kondisi cukup nih kalau menurut gua. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian trimnya, joknya masih oke banget ya, durable, bawaan dari pabrikannya. Head unit masih bawaan dari pabrikannya, monitor double din seperti itu, plafon masih oke. Nah untuk di bagian setir masih oke ya, dashboard, plafon, dan sisanya ini masih terkategori cukup baik. Jadi ini masih oke banget sih kalau menurut gua di bagian interiornya guys. Oke nih buat teman-teman yang nyari Toyota Innova Reborn, di depan kita ada Toyota Innova Reborn 2017 tipe G ya, automatic transmission, masuknya ke tipe bensin 2000cc. Dan ini diopen di 205 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung guys, ini ada Reborn di depan kita yang harganya masih cukup oke nih. Oke, kita langsung cek nih guys. Di depan kita nih ada Mobilio. Nah, ini adalah Honda Mobilio tipe RS nih guys. Jadi tipe tertinggi tahun 2015, manual transmission. Dengan nota pajaknya hidup nih masih di bulan 6 2022 nanti. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini diopen di 132 juta rupiah. Ini masih cukup worth to buy sih kalau di harga dasar kalau menurut gua. Kita coba langsung cek aja dulu. Di bagian eksteriornya ini masih terkategori cukup ya. Catnya nih hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Di grillnya, chrome-nya masih oke. Dan nah, body kitnya kiri kanan, depan belakang nih masih terbilang cukup. Untuk di bagian velg sudah two tone color seperti ini ya, dengan bawaannya Hondanya, dengan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 50-60%. Masih terbilang cukup presisi untuk nut-nutnya, cuman ada sedikit baret-baret di bagian cangkang spionnya seperti ini nih. Jadi ini harus di repaint lagi. Kalau untuk ke belakangnya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi guys. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang ya. Spoiler, wiper juga masih oke, dan ini catnya nih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Emblemnya juga masih ada semua, RS dan Mobilio-nya. Terus untuk di bagian body kitnya di belakang nih juga masih cukup baik ya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari belakang. Untuk di nut-nutnya masih cukup presisi, agak sedikit kusam aja di bagian catnya, cuman butuh dipoles lagi. Sisanya nih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua untuk di Mobilio ini ya.
Nah, sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Jadi di bagian interiornya nih sudah head unit double din monitor. Terus untuk di bagian trimnya, joknya nih masih bawaan pabrikan, durable, pabrik seperti itu masih oke banget. Door trim, terus untuk di plafon masih oke, setir dan juga dashboard masih cukup baik. Jadi di interior nih kalau gue bilang masih cukup baik dan masih cukup terawat nih guys. Nah ini nih buat teman-teman yang nyari Honda Mobilio, di depan kita nih ada Mobilio tipe RS guys, tipe tertinggi tahun 2015 manual transmission, dan ini di open di 132 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, di depan kita nih ada Fortuner guys. Ini adalah Toyota Fortuner tipe G 2500 cc diesel automatic transmission tahun 2014 guys. Ini sudah VN turbo ya, dengan kondisi pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 230 juta rupiah. Masih terbilang worth to buy sih kalau menurut gue, cuman coba kita cek dulu di bagian keseluruhannya. Untuk di bagian eksteriornya ya ini agak sedikit kusam aja di bagian depan ya, tapi untuk di bagian headlamp dan fog lamp masih cukup. Cuman ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian depan, terus di hoodnya nih pernah nyundul ya, jadi sudah harus di repair body lagi. Masih ada hood di bagian kap mesinnya, spion tanduk juga masih ada kaitan JDM nih di bagian bempernya, sayang agak kusam juga. Terus kondisi velg masih bawaan dari TRD-nya masih oke banget, dengan kondisi bannya kurang lebih 50%. Warnanya catnya nih agak sedikit menguning ya, cuman kondisinya sih ini kayaknya dipoles agak sedikit nolong, cuman udah agak kusam banget sih, kayaknya butuh di repaint lagi. Wajar 2014 nih guys, cuman natanya masih terkategori cukup presisi. Kalau kita cek di bagian belakang, stop lampnya ini masih terbilang cukup oke, ada 4 titik sensor parkir di belakang. Terus ini masih oke ya untuk bagian body kitnya, bawaan TRD Sportivo-nya masih cukup baik pemasangannya. Spoiler sama wipernya masih ada, dan ini masih kondisinya cukup oke ya kalau menurut gua nih. Emblemnya juga masih ada, tipe G dan juga VN turbonya ini masih ada nih guys. Nah kita cek di sisi bagian sebelah dari kanan belakangnya, ini kondisinya ada beberapa baretan-baretan pemakaian, tapi agak sedikit kusam ya, berasa di sini ya. Untuk catnya ada beberapa yang belang juga, sayang banget sih. Cuman ya ini kondisinya ya wajar tahun 2014. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah kalau kita cek di bagian interiornya ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Wajar, joknya sudah ada yang pecah-pecah kulitnya, udah ada rear entertain. Terus di bagian plafon nih agak sedikit kusam. Kalau kita cek di bagian belakang, joknya lengkap semua, ada 3 row ya, ada 7 seater di sini. Lalu ini adalah layout dashboardnya, sudah head unit double din bawaan dari pabrikan Toyotanya. Nah sayang di bagian setirnya ini kulitnya sudah retak-retak seperti ini, tapi kondisinya sih masih terkategori cukup lah di bagian interior. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, masih cukup oke nih untuk VN turbonya nih guys. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari VN turbo, di depan kita nih ada Toyota Fortuner G 2500 cc VN turbo ya, ini adalah mesin turbo, dan ini di open di 230 juta rupiah. Nih buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Suzuki EPV 30 jutaan. Nah di depan kita nih mungkin teman-teman nyari operasional nih, ada EPV tipe X nih tahun 2004 dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesin terkategori kurang, di open cuma 39 juta rupiah. Kita coba screening guys. Bagian headlampnya sudah kusam parah ya, jadi harus diganti mikanya. Fog lampnya sudah di stiker dengan warna hijau seperti ini, dan untuk di bagian bodinya sudah agak kusam. Di bagian sisi-sisinya nih fendernya kelihatan sudah X repair juga, bergelombang seperti ini. Lalu untuk di bagian velgnya masih OEM bawaan Suzuki dengan kondisi ban oplosan sekitar 40-50% lah rata-rata. Dan ini sudah bagian kusamnya banyak banget ya. Nah ini di bagian belakang joknya ada sih, cuman nggak terpasang seperti ini nih. Bagian plafonnya sudah double blower ya, dan ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya nih guys. Ya kondisinya masih apa adanya ya, ini mungkin bekas operasional tadinya. Ini adalah kondisi di bagian sisinya. Ini catnya juga banyak yang sudah meletot-meletot dan kusam nih guys. Lanjut kondisi di bagian belakangnya sama kusam juga, stop lamp sih tapi masih cukup ya. Dan ini adalah bagian kondisi belakangnya, sayang banget nih catnya, jadi harus di repair body lagi, dan kondisinya ya apa adanya seperti ini nih guys. Lalu bagian sisi sebelah kirinya juga sama, baretan-baretan kasar, ban sebelah kiri belakangnya sudah kempes, jadi harus cari gantiannya. Baretan-baretan kasar nih berasa banget di sini nih, dan kondisinya ada beberapa baret dan penyok, jadi harus beberapa repair body. Ini juga di bagian kacanya nih sudah kropos juga nih, sayang banget ya. Dan kondisi sisanya ya ini apa adanya nih guys. Oke nih, kalau teman-teman nyari mobil operasional 30 jutaan, di depan kita nih ada Suzuki EPV X ya, manual transmission tahun 2004 nih guys. Dan ini di open di 39 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys.
Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.